Jadi gue sama suami kita bikin aksi sosial, kita galang dana dan dananya itu kita pakai untuk masak dan dibagiin ke warga sekitar yang kurang mampu supaya mereka bisa berbuka puasa dalam tanda kutip supaya bisa buka puasanya pakai ayam, pakai ikan. Moderasi beragama, jalan tengah bersama. Setiap hari itu yang didanti pasti setiap hari nggak pernah lepas dari menu-menu yang ada, menu-menu takjil yang dijual di sama tetangga yang di dekat rumah gitu. Udah Mbak, hati-hati jalan. Oh, that's Ramadan vibes kayak luar biasa ya. Ramadan tuh bikin orang jadi udah, ya Mbak, udah. Saya lagi Sabar. puasa. Assalamualaikum sahabat religi, apa kabar? Gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar terus ya. Saya Cigita, senang sekali bisa kembali hadir dalam program Kementerian Agama Buka Puasa, bincang urusan keagamaan dengan pesan unik dan santai. Sahabat religi, puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Seperti Allah Subhanahu wa taala menegaskannya dan berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ayat 184 yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Nah, jadi digantinya setelah lebaran ya, sahabat religi. Lalu bagaimana dengan saudara-saudari kita yang beragama selain Islam? Apakah harus ikut puasa juga nggak sih? Dan gimana juga saudara-saudari kita yang beragama selain Islam menjalankan kesehariannya di tengah masyarakat yang sedang berpuasa? Oke, simak terus obrolan menarik hari ini dengan saudara-saudari berbagai agama. Karena nggak cuma menarik tapi juga spesial. Kenapa? Karena hari ini di studio penuh banget sahabat religi. Yuk, kita sambut aja ya. Oke, hai Mbak, Mas, Akang, Teteh. Oke, halo. Halo Mbak Glory, apa kabar? Halo, shalom, shalom sobat religi. Saya Gloria. Iya, oke Mbak Glory. Halo Mbak Nanda. Halo, swastiastu. Oke, halo apa kabar Pak Gandhi? Ya, salam kebajikan, weta tungtien. Masya Allah. Oke, halo Mbak Ika, apa kabar? Halo, puji Tuhan, luar biasa, salam sejahtera. Oh, oke, halo Mas Anto, apa kabar? Halo Cigita, nama budaya. Oh, luar biasa ya, berbeda namun tetap satu, luar biasa sekali ya teman-teman. Oke nih, saya excited banget karena hari ini sangat spesial ya. Karena kita akan bercerita tentang moderasi dengan ada perbedaannya puasa dari masing-masing versi agamanya. Nah, kita cerita aja yuk gitu, dimulai dengan Mbak Glory gitu ya. Mbak Glory, jadi gini nih, tiap Ramadan itu tentunya teman-teman ngerasa nggak sih suasananya ada yang berbeda? Contoh misalkan kayak walaupun nggak ikut menjalankannya nih Mbak ya, apakah ada lebih terasa sepi nggak sih atau lebih terasa gimana gitu dari Mbak Glory? Oke, nah ini dimulai saya dulu ya. Oke, untuk Ramadan terutama bulan puasa gitu ya. Kalau buat saya secara pribadi dan juga keluarga, kami walaupun kami non muslim tapi kami menantikan momen ini. Karena apa? Contohnya nih ya, saya kasih langsung contoh nyatanya ya Cigita ya. Tahun lalu itu kan masih pandemi COVID-19. Terus kan rata-rata kita masih WFH, WFO gitu ya. Nah, saya tuh bingung gitu ya. Gue tuh bingung nggak apa-apa ya gue lo ya. Oh, nggak apa-apa ya. Biar lebih santuy ya, biar lebih santuy ya. Nah, gue tuh ngerasa kok boring ya gitu WFH. Terus akhirnya gue sama suami gitu ya memutuskan untuk di bulan puasa apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk ya umat muslim, terutama saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Akhirnya gue inget banget di 2 minggu terakhir sebelum lebaran itu kami buat aksi sosial. Jadi gue sama suami kita bikin aksi sosial, kita galang dana dan dananya itu kita pakai untuk masak dan dibagiin ke warga sekitar yang kurang mampu supaya mereka bisa berbuka puasa dalam tanda kutip supaya bisa buka puasanya pakai ayam, pakai ikan gitu ya. Yang biasanya mungkin mereka cuma pakai telur gitu. Dan itu benar-benar pengalaman pribadi gue dan suami gitu. Dan
kami nggak nyangka gitu ya, wah hasilnya semenarik itu. Teman-teman yang justru lebih banyaknya non muslim, mereka justru berbagi juga di situ gitu. Yeah. Jadi kita banyak donatur seperti itu dan kita bisa lakuin itu cukup luar biasa lah. Luar biasa ya, jadi berbagi ya, indahnya kebersamaan itu ya. Nah, seru banget tuh dari Mbak Gloria. Oke, kalau gitu aku mau tanya nih buat Mas Anto. Tadi kan kalau dari Mbak Gloria itu berbagi ya, gitu. Jadi ternyata dari non muslim aja atau dari beragama lain aja ada yang ingin berbagi atau bersedekah ya. Nah, kalau untuk di Mas Anto gimana sih untuk suasana Ramadan itu? Kalau di lingkungan sekitar saya itu kan memang kebetulan jumlah penganut Buddhisnya itu tidak banyak ya. Jadi tapi meskipun demikian kita merasakan bahwa Ramadan itu turut memberikan kebahagiaan juga buat umat Buddha. Ya, ini yang saya rasakan selama saya berada di lingkungan itu ya. Jadi selama Ramadan itu kita juga berbahagianya gini, kita bisa berbuat baik lebih banyak. Misalnya kita tergabung dalam remaja wihara. Nah, kita biasa ngadain namanya kayak ikut bagi-bagi takjil ya istilahnya ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi Ramadan itu buat kami juga memberikan kesempatan lebih untuk berbuat baik yang lebih banyak gitu sih. Ya, jadi kita ikut senang aja bisa berbuat baik gitu. Oke ya, sahabat religi, tadi dari Mas Anto tuh berbuat baik gitu. Kita tetap harus berbuat baik dengan sesama. Nah, di bulan Ramadan itu, tapi nggak hanya di bulan Ramadan aja ya. Berbuat baik itu pasti kita di setiap hari ya gitu. Seru banget ya, semakin seru nih. Oke, sekarang saya Gita ingin bertanya nih, ke siapa ya? Aku mau tanya ke Mbak Nanda. Ya. Oke, Mbak Nanda. Iya. Kondisi Ramadan ini pada saat ini masih di tengah pandemik ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita lihat dengan bulan puasa yang saat ini, mungkin apakah bisa taraweh bareng atau nggak keluar bareng, itu juga kita masih lihat sekarang udah mulai bisa sih. Nah, kalau buat di Mananda, kerasa nggak sih agak sepi atau gimana nggak sih gitu? Iya, kalau paling kerasa sebenarnya yang paling dinantiin Ramadan adalah wisata kuliner buat aku dan teman-teman gitu ya. Banyak yang jualan ya? Iya, pasti takjil di mana-mana. Nah, aku ngerasa kayak sekarang agak dibatasin gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ngomongin wisata kuliner tuh bukan cuma untuk teman-teman yang ngabuburit ya namanya ya. Ngabuburit. Bukan cuma, tapi kami juga menantikan udah mau buka nih, ikutan yuk keluar gitu. Nah, itu udah agak-agak sepi. Tapi yang paling aku suka dari Ramadan tuh sebenarnya gini, kayak misalnya aku nyetir di jalan gitu. Ya kita ada konflik di jalan tuh udah pasti ya. Tapi energi Ramadan gitu, mungkin karena lebih banyak menahan hawa nafsu. Jadi kayak misalnya kita selisih gitu ya. Dia turun gitu, saya pernah tuh kayak hampir nyerempet terus turun gitu bapaknya. Iya. Aduh Mbak, kayak untung ya puasa. Aduh, ya udah Mbak, hati-hati di jalan. That's Ramadan vibes kayak luar biasa ya. Ramadan tuh bikin orang jadi ya udah, ya Mbak, udah saya lagi Sabar. puasa. Ya, Gak jadi apa-apa. itu menyenangkan. Saya ya semoga ini bukan cuma vibes-nya dari, tapi kan kena ke kita. Oh iya nih Ramadan lagi nih juga, kita mesti ini ya lebih banyak harus Sabar, jadi ya, be patient gitu. Ramadan tadi yang dibilang Mbak Gloria, Mas Anto juga ini dinantikan sama bukan cuma yang muslim tapi juga kami gitu. Luar biasa ya. Jadi dinantikan ya, tadi tuh dinantikan. Nah, sekarang aku mau enging lagi nih. Enging siapa nih? Ada yang deg-degan tadi ngeliatin aku terus ya. Oke, aku mau nanya Mbak Ika. Oke. Di suasana Ramadan saat ini Mbak, gitu ya. Kira-kira kita lihat nih, pas puasa apa sih yang Mbak Ika rasain gitu? Apakah Mbak Ika merasa, oh aku tiap sahur suka kegandengin nih yang ada sahur atau gimana nih? Kira-kira perasaan dari Mbak Ika gitu. Kalau tahun ini ya agak lebih sepi dibanding tahun lalu gitu. Tahun lalu masih agak ramai ya kalau sahur ya gitu. Jadi masih sering mendengar kalau tetangga-tetangga pada sahur gitu. Tapi kalau untuk sekarang udah mulai agak sepi gitu. Tapi sama seperti Nanda sama Oi itu buat gue Ramadan tuh sangat dinanti gitu, terutama ketika pulang kantor gitu ya, wisata kuliner lagi gitu. Pokoknya setiap kali pulang kantor tuh kan di dekat rumah gue banyak yang jualan takjil ya gitu. Jadi selalu sebelum sampai rumah gue mampir dulu gitu. Hari ini kolak jatahnya gitu kan. Habis itu udah beli kolak, besok udah tahu nih besok pulang kantor gue mau beli apa, kerupuk kuning gitu kan. Habis itu pakai sambal kacang, itu kan enak banget gitu. Ya udah pakai setiap hari tuh yang dinanti pasti setiap hari, nggak pernah lepas dari menu-menu yang ada, menu-menu takjil yang dijual sama tetangga yang di dekat rumah gitu. Yeah. Nah itu yang emang benar-benar setiap tahun pasti
menantikan Ramadannya dengan kolak, dengan kerupuk kuning sambal kacang gitu kan, dengan bakwan, lontong gitu. Jangan tergiur ya. Iya. Puasa Itu karena- kuliner ya nomor Jangan satu bikin ya. ngiri dong, jangan bikin ngiri. Iya, Iya. gitu Cikita. Iya. Jadi seru banget ya, bisa sambil kuliner juga sebetulnya ya. Jadi kita menantikan banyaknya makanan di pinggir jalan ya, betul ya Mbak Ika ya. Iya. Wow, seru banget. Kelihatan perbedaannya kan? Iya, Yang menantikan yang kesabaran, yang menantikan kekulineran gitu kan. Iya juga ya, jadi kita bisa banyak jajan juga ya. Nah, yang terakhir ini dia kita saatnya. Kita mau nanya ke Pak Sugandi. Oke, Pak Sugandi. Nah, kalau menurut Bapak gimana sih Pak perbedaan suasana? Apakah Bapak merasakan untuk tahun kemarin itu berbeda dengan tahun ini kah? Atau misalkan kata Bapak mungkin sekarang saya lebih merasakan sesuatu adanya apa gitu Pak gitu. Barangkali sahabat religi akan lebih penasaran Pak. Oke, yang pertama begini, saya melihat bahwa masyarakat kita ini ya, walaupun berbeda agama, itu lebih kepada sikap tolerannya ya. Baik, sikap toleran itu maksudnya gini, mereka tidak lagi ketika teman-teman berpuasa mereka makan sembarangan, terlihat di mana-mana, enggak. Mereka tuh menjaga sikap. Dan kemudian juga saya banyak melihat juga tempat-tempat ibadah ya, biasanya itu membuat tahjilan ya biasanya, yaitu nanti dibagi-bagikan kepada teman-teman saudara muslim yang sedang lewat misalnya. Nah, itu sering saya lihat dan dilakukan oleh umat Konghucu juga. Itu contohnya. Wow, luar biasa ya Pak. Ya, wow, berarti berbagi ya. Tadi tuh jadi ada sedekah, berbagi, ada juga yang menantikannya gitu, kulinernya gitu. Terus ada juga yang berbuat baik, dan ini semua kita bersatu padu ya di bulan Ramadan ini. Jadi perbedaan itu nggak bisa belum tentu bisa memisahkan atau nggak bisa memisahkan ya hal-hal kebaikan di bulan Ramadan. Betul nggak sih? Jadi kita berbeda agama tapi kita tetap satu, sahabat religi. Seru banget. Oke. Nah, kalau di Muslim kan wajib puasa ya. Kalau di Kristen gimana sih Mbak Gloria? Ayo puasa tuh sih cenah gitu. Aduh, ini kalau ngomongin puasa agak susah ya. Karena ngelihat dari postur tubuhnya. Jadi udah terlihat lah ya, Cikita ya gimana ya. Pernah nggak sih puasa gitu ya? Maksudnya ya? Makmur gitu ya. Oh, makmur. Nah, kalau bicara tentang puasa di Kristen ada gitu ya. Ditanya ada atau tidak ada? Ada. Kalau ditanya di mananya? Saya bukan tokoh agama, jadi daripada salah ya pemirsa ya. Jadi saya nggak mau ngomongin ayat-ayat sekarang ini, cuman mau ngejelasin kalau sedikit aja sih ya, sedikit ngulas. Yesus sendiri, Tuhan sendiri pernah melakukan puasa 40 hari 40 malam. Tapi konteksnya begini, tidak pernah tertulis bahwa Tuhan itu berpuasa tidak makan dan tidak minum. Tidak pernah secara harafiah dituliskan seperti itu. Jadi Tuhan memang tidak makan, akan tetapi gini, kalau kita mau menelisik secara jauh, lebih dalam lagi, tubuh manusia ini di dalam tubuhnya kan cairan gitu ya. Jadi kita butuh cairan gitu. Jadi kalau secara manusiawi, akhirnya ini saya loh ya, ini perspektifnya saya, Tuhan tidak makan selama 40 hari 40 malam, tetapi Tuhan tetap meminum air. Karena dari situlah kekuatan didapatkan. Cuman kalau ditanya puasa di Kristen wajib atau tidak, saya bisa katakan tidak wajib. Tidak wajib. Cuman contohnya kayak sekarang kan ini lagi mau apa namanya, mau Paskah nih ya, mau Paskah 40 hari ya? barengan sama Ramadan. 40 hari sebelum Paskah biasanya memang sudah mulai dilakukan puasa-puasa itu, dan beberapa aliran di Kristen itu ada yang melakukannya gitu ya. Puasanya cuman ya macam-macam, caranya beda-beda gitu. Jadi ya banyak cara yang bisa dilakukan untuk berpuasa secara Kristen. Oh, siga nama gini Mbak, berarti ada yang dengan puasa tapi tetap minum air putih aja. Betul. Dan ada yang puasa tak puasa. Totally puasa ada gitu ya, totally fasting ya ada, cuman nggak 40 hari 40 malam ya Wak. Ya nggak makan nggak minum, dating ya. Sorry, kalau misalnya kayak perempuan kan menstruasi ya, Iya. itu tetap puasa juga. Nggak ngaruh. Kalau di Kristen, kalau di Kristen nggak pernah apa namanya membatasi ketika kita sedang mohon maaf menstruasi, kemudian kita tidak boleh berpuasa, itu tidak dibatasi oleh itu.
karena kan ada yang Kalau minum ya hancur. di Ramadan kan nggak bisa ya. Iya. Kalau misalkan terus dapat kita Iya, stop kan. tapi kan ya tadi ya kayak yang ayat yang udah dibacakan kan harus dibayar gitu kan, dibayar setelah Ramadan, begitu. Betul juga. Nah, kalau di Kristen tadi seperti itu ya. Kalau misalkan di Katolik gimana nih Mbak Ika? Baikkan nih. Iya, Mbak Ika. Baik dong. Bibir udah cenah, bibirnya udah menor. Baik kan tapi lirikannya ke Pak Gandhi gitu. Tapi Pak Gandhi nggak menor bibirnya mah. Oke, Cigita. Jadi di Katolik tuh sama kami sedang bukan merayak apa? Menjalankan ibadah puasa, pantang dan berpuasa selama 40 hari dimulai dari Rabu Abu di tanggal 2 Maret dan nanti akan berakhir di Jumat Agung Besok ya? di bukan besok, Pak. Jumat besok bukan? Jumat Agung. Besoknya orang Jawa ya. Kalau 15, besok Pak, 15. 15 April gitu. Jadi itu 40 hari gitu kan. Dan kita tuh pantang dan puasa. Jadi puasanya itu adalah makan kenyang sekali, bukan makan kenyang sekali gitu ya. Nggak gitu konsepnya Besti, oke? Jadi makan kenyang sekali. Jadi bisa dipilih mau makan paginya yang kenyang, makan siang yang kenyang atau makan malamnya yang kenyang. Gitu. Itu yang puasanya ya, Toh ya. Dari sisi Katolik nih, Toh. Lagi mikir jangan loh, lagi mikir. Mikir kan abis ini gua apa gitu. Nah, ada Udah juga merah mukanya, Mbak. Pucat. kok jadi gue yang sekarang gitu. Nah, terus ada juga yang pantang. Nah, pantang ini kita bisa pilih. Jadi puasa dan berpuasa dan pantang dalam umat Katolik itu untuk penyangkalan diri. Ya kan, untuk menyangkal diri, jadi dan untuk pertobatan juga gitu. Nah, pantang itu ada kita bisa yang wajib itu ada pantang garam, pantang daging, pantang rokok, pantang jajan gitu. Jadi kita milih nih dari 4 ini kita mau pantang yang mana gitu. Nah, itu yang wajibnya itu puasa itu di Rabu Abu dan Jumat Agung gitu. Tapi di yang hari-hari berikutnya tuh yang wajib puasa dan pantang itu di hari Jumat. Tuh, tapi kalau ada yang levelnya kayak di Mobile Legends tuh kan udah mystical glory gitu ya. Mereka 40 hari itu puasa gitu. Itu udah keren banget gitu. Kalau di gua masih yang warrior, masih epic lah gitu ya. Dan rokok tuh masuk ke dalam kategori ya? Iya, rokok. Ya misalnya Anto nih, misalnya itu ya. Misalnya Anto Rokok. Anto nggak ngerokok, tapi milih pantang Ngiri. Oh, itu nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, Misalnya oke. gue nggak makan daging, tapi gue milih pantang daging itu juga nggak bisa gitu. Kita pantangnya itu bisa selain empat pantang itu, 4 hal itu bisa diambil, bisa dipilih kira-kira apa sih yang membuat kita tergoda untuk melakukan itu Oh setiap iya, hari yang paling, gitu. yang Sorry, paling. Iya. dulu temanku tuh pernah bilang yang bikin kita editif. Iya, Edik- kayak edik- gue pantang Suka, medsos gitu kan. gua Jadi mau puasa medsos, gue bisa. pilih Rabu dan Jumat gue pantang medsos. Jadi ketika hari Rabu dan Jumat gue nggak buka medsos nih gitu. Tapi kadang-kadang ada notif tuh ya kan di handphone kan, diprediksi just posted a reels gitu kan. Kan gue udah wah ya kalau gue nggak buka damage banget yang bikin di gue gitu kan. Gue udah pengen gini. Jadi gue selalu penting kan setiap kalau udah hari Jumat atau hari Rabu gitu kan ya pukul 00 berikutnya gue langsung buka gitu kan. Kalau misalnya gue masih bangun Buka kalau puasanya enggak langsung buka medsos ya. iya gitu. Nah, Menggoda banget soalnya. Mbak Ika, aku masih itu teh makan kenyang sekali ya. Makan kenyang sekali itu ada waktunya nggak sih? Gitu. Jadi satu hari itu, jadi bisa Satu dipilih hari. misalnya mau makan kenyangnya di siang aja atau makan malamnya. Oke. Gitu. Jadi cuma Sekali itu satu kali ya? Satu kali. Satu kali. Bukan sekali. Wah, Bukan kenyang sekali banget. gitu Oh, kan. gitu kan. gitu ya. Ya. Jadi pada saat siang itu kita siang dari jam berapa sampai jam berapa atau enggak? Sekali Nggak ada, aja itu pokoknya ya. hari itu sekali. Oh, seru Ada banget yang ya. ada yang puasa 40 hari, ada yang ya hanya hari Jumat saja atau yang ya apa yang ingin hari berapa bisa dipilih. Oh, gitu. bisa dipilih ya. Berarti pantangannya ada ya. Nah, barangkali kalau di Mas Anto gimana nih Mas Anto? Ada versi puasa yang lebih seru lah atau lebih apa khususnya nggak Ada. sih? Jadi di Buddha itu kita ada istilah puasa, cuman kalau di Buddha itu namanya uposata. Ah? Uposata. Uposata. Iya, uposata itu lebih tepatnya kita kayak berlatih, kemudian merenungkan kembali ajaran-ajaran Buddha, kemudian kita berlatih menjalankan beberapa sila atau aturan kemoralan. Oke. Ya, jadi secara garis besar ada 8 dan salah satu yang paling menarik adalah kita tetap boleh makan ya. Jadi kita tuh punya rentang waktu buat makan tuh dari matahari terbit sampai sebelum jam 12 siang. Nah, dari jam 12 siang sampai matahari terbit berikutnya itu nggak boleh makan. Nggak boleh makan lagi. Iya, selain kita tetap menjalankan 8 sila itu ya. Minum boleh minum. Minum boleh. Gosip. Atau boleh misalkan sirup-sirup marjan. Jadi, Puasa hoax ya kan, puasa bullying ya kan. Ya, ini menarik sih. Kalau di kami itu
menjalankan sila salah satunya adalah menghindari atau melatih diri untuk tidak berbohong ya. Oke. Ya, jadi berarti ya, nggak jadi gosip ya Bohong gosip, batal. kemudian Ya. bergunjing, Gosip boleh kemudian tebel. itu sebisanya sih jangan ya, karena nanti dari bergunjing itu akan menimbulkan banyak sesuatu yang tidak baik lah ya, kekotoran batin kalau di kita sih. Jangan Kayak langsung ke gitu. gue gitu. Iya. Dan, Nah, kalau itu sama aja nggak sih kalau kira-kira dengan Hindu, kira-kira sama aja Mana nggak sih? nanya aku langsung kaget. Iya. Kamu Atau udah udah siap beres? ya? Gue udah selesai belum? Oh belum, masih ada satu lagi. Jadi Kaget, Masih lagi nyiapin eh, ini jawaban. kalau di Buddha itu puasanya tidak wajib ya. Jadi kita ada memakai sistem penanggalan lunar atau bulan. Jadi setiap tanggal-tanggal tertentu, purnama tertentu kita baru melaksanakan. Ya, jadi itu pun tidak wajib sih. Namanya latihan, itu latihan buat umat awam aja gitu. Jadi siapa yang memang bisa ya silahkan, kalaupun enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita tetap menjalankan 5 sila. Gitu. Gitu ya. Oh, berarti sama nggak sih sama Hindu kira-kira Mbak Sebenarnya Nanda? kalau ininya agak-agak mirip sebenarnya. Mirip ya? Kayak tadi matahari terbit gitu kan. Kalau di aku namanya upawasa, bahasa Upawasa. Sanskritnya. Nah, sama nih. Iya kan, upawasa juga nggak? Iya, iya. Jadi Kak, dulu kan kalau Buddha itu memang atas saran dari seorang Raja Bimbisara itu mengadopsi tradisi Hindu yang memang sudah dari dulu itu Iya, ada. kan Jadi kerajaannya juga Hindu ya. Iya. Satu aliran, beda mazhab. Iya, keluarga. Rajanya Buddha sih, yang menganjurkan tuh Buddha waktu Iya, itu. Iya. Jadi upa itu artinya dekat. Wasa itu kalau kita ya Hindu Dharma itu si Wasidanta bilangnya Ida Sang Widiwasa, jadi Tuhan. Jadi upawasa tuh mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus kalau ngomongin kapan mesti upawasa, every time kalau kita mau mendekatkan diri ke Tuhan. Sebenarnya gitu. Oh, Nah, kalau ngomongin puasanya gimana gitu. Mudahnya, tapi sebenarnya beda-beda sih. Mudahnya tuh kayak matahari terbit sampai matahari terbenam. Gitu. Ada juga kalau misalnya kayak pas nyepi itu matahari terbit sampai matahari terbit lagi. Gitu. Tapi apakah nanti batal kalau misalnya enggak, bentuknya akumulatif. Oh, cuma bisa sampai jam 1 siang. Ya nggak apa-apa buka gitu. Semakin panjang semakin besar pahalanya. Tapi kalau yang menarik tuh gini sebenarnya. Kalau kita meyakini diri kita tuh semesta yang kecil gitu loh. Yang punya koneksi sama the whole universe yang besar gitu. Makanya kalau Hindu tuh banyak banget koneksinya sama alam semesta. Contoh ada kami puasanya banyak sebenarnya. Senin Kamis pun kami puasa gitu. Iya, iya. Senin tuh buat pencerahan, Kamis tuh biar rezekinya banyak gitu. Senin Buat Kamis, hah? Buat pencerahan glowing. Oh bisa, bisa saya Besti. Berarti kita bisa coba tuh. Iya. Bisa Senin Senin Kamis, Kamis. hari kelahiran kita lahir hari apa? Karena kan biasanya katanya sial atau apa gitu. Oh, Kayak kita itu puasa. Dipuasain. Oke. Terus kayak nyepi itu juga. Nah, ada yang menarik itu puasa tilem sama purnama, itu puasa bulan. Kenapa? Bulan itu punya gaya gravitasi yang besar. Apalagi ketika tilem itu kalau cahaya matahari itu yang gelap, sisi gelapnya bulan tuh menghadap ke bumi. Gravitasinya besar. Di SSRF itu Science Spiritual Research Foundation Ya. itu ngeluarin rilis kalau selama bulan tilem itu kriminalitas tuh tinggi. Kenapa? Karena bulan tuh punya daya tarik air yang besar. Kita manusia tuh 70%-nya air. Ya. Bumi tuh 70% juga air. Kenapa setiap purnama dan tilem ya kita harus duduk hening, nggak boleh ngapa-ngapain, kalau hindarilah air, angin, karena itu lagi tarik menarik Ya. gitu. Jadi jangan pergi kemana-mana. Gimana caranya? Latihan puasanya dari 11 hari sebelum tilem sampai 11 hari setelah tilem. Itu purnama juga kayak gitu. Nah, di situ kita supaya ini dilatih sama kayak tadi Buddha juga ya. Ya. Intinya sebenarnya latihan. Bukan cuma nahan lapar, nahan aus, tapi juga nahan pengendalian diri, emosi. Nafsu ya. Karena pas tilem nanti emang abis-abisan. Teman-teman yang anak yang autis gitu, yang punya kita punya mah tinggi dan lain, itu bisa kambuh semua pas tilem sama purnama. Makanya disuruh untuk grounding, tidur di di alam terbuka atau di rerumputan. Itu secara scientifically emang Terbukti ya. terbukti. Oh, oke. Apalagi ditambah dengan puasa, artinya kan kita ngurangin asupan-asupan yang bikin kita kayak makan pas udah tilem makan kambing ya habislah sudah oleng besti ya. gitu. Oleng kapten ya. Iya, Wow. makanya ya di kita tuh lumayan ada berapa selain memang nahan
nahan makan gitu kan. Kalau bahkan di Nyepi itu dan juga di hari suci ada kayak menahan Mona Brata, tidak bicara sembarangan, artinya gitu. Kayak di Nyepi juga ada kita nggak amati geni, artinya juga bukan soal api ya, tapi api amarah, api Lebih ke pengendalian diri tadi itu ya. Dan upawasa buat Hindu adalah puasa seumur selama kita hidup. Artinya selama hidup memang terus melakukan pengendalian diri. Gitu. Hidup itu buat ngendaliin diri. Jadi upawasa bisa dilakukan setiap saat ya. Betul. Setiap penderitaan adalah penebusan karma yang kita kan nggak tahu ya kita punya salah apa sama orang gitu. Lakukan upawasa tuh seumur hidup bahkan Seumur di hidup. kami. Gitu. Wow, sahabat religi. Cikita, tau nggak kenapa si Nanda tuh lancar banget jawabnya? Gimana kenapa? Karena 70% of her body is water. Ngalir gitu, jawabannya ngalir terus. Iya ya. Jadi kita harus gitu ya. Oke, lanjut Pak Gandhi ya. Ayo Pak Gandhi, ada air kan dalam buku ya. Golden hour-nya yang belakang biasanya, yang ini yang menutup. Iya. Menutup nih ya. Oke. Berarti gue harus kalem. Pada hakikatnya Belum nih pada Ya, Udah pada menarik hakikat. sekali ya. bahasanya resmi banget. Iya ya, menarik sekali sahabat religi ya. Nah, tentunya dalam perbedaan tapi tetap ada sama ya, menahan. Apalagi tadi ada yang paling lama di Hindu ya. Untuk di Hindu selalu setiap hari berpuasa ya, berpuasa menahan diri ya, agar dan menahan emosi juga ya, dan selalu berperilaku baik gitu kan. Nah, kalau di Konghucu itu bagaimana Pak Gandhi? Ya, Ya tadi dia bilang pada hakikatnya. pada hakikatnya. Ya, puasa itu kan pengendalian diri sebenarnya. Ya, menjaga hati agar bersih, senantiasa bersih. Bahasanya formil banget. Jagalah hati ya Pak, jangan kau nodainya. Iya, oke. Itu sebenarnya. Bayarannya beda kalau dinyanyi, beda. baru saya mau ngambil gitar Pak Gandhi. Iya. Lanjut Pak. Ya oke. Puasa memang ada di ayatnya, tadi saya lihat di itu ya. Demikianlah setiap manusia di dunia ini berpuasa, menyucikan hati, Ya. menjaga hati, berpakaian lengkap, bersujud bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tien kalau dalam agama Konghucu, merasakan ada di kiri kanan dia. Jadi dengan bersembahyang itu, berpuasa itu, mencucikan hati, akan merasakan adanya Tuhan hadir di atas kanan kirinya. Itu di dalam kitab Chung Yung Tengah Sempurna bab 15 ayat yang ketiga. Nah, itu dibunyikan seperti itu. Bahkan di dalam kitab selanjutnya dikatakan bahwa berhati-hatilah saat berpuasa, perang dan sakit. Jadi kan puasa itu kan kita mengendalikan diri. Godaannya Berperang, banyak ya, iya. Pak. Jadi intinya ketika berperang itu kan sama-sama juga kan melakukan sesuatu untuk melawan musuh gitu kan. Jadi perbandingannya sama dengan kita sakit juga. Jadi intinya bahwa itu ada sebagai bagian dari mengendalikan diri. Untuk apa? Untuk harmonis dengan alam tentunya kan. Tadi Iya, kalau di betul, Hindu ya. sama seperti itu. Tapi ada tahap-tahapnya. Iya betul Pak. Bukan hanya berpuasa, kita juga ada yang namanya tadi ada ciacai gitu kan. Cecai. Cecai itu maksudnya berpantang. Oh, berpantang. Berpantang apa? Ya tergantung dia mau berpantang makan, ya berpantang dia minum. Nah, itu pulang tahapnya sebelum dulu padam. sebelum berpuasa. Ya. Iya. Pak, kumaha sih Pantang Pak? pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum Mengatur telepon. waktunya puasa di Konghucu teh kumaha sih Pak eta Pak? Sama sebenarnya tadi kan aturannya adalah saat matahari terbit dan terbenam. Oh, terbit. Oh, sama Gitu. Nah, itu sembahyang itu biasanya dilakukan, puasa itu biasanya dilakukan pada saat sembahyang besar. Sembahyang besar kehadirat Tuhan, sembahyang besar saat Nabi misalnya rohnya hadir segala macam. Nah, itu dia biasa seperti itu dilakukannya oleh umat Konghucu. Oh. Namun ada tahap tadi sebelum berpuasa. Mungkin sebagian orang kan kalau puasa itu kan agak berat ya, makanya dia harus berpantang dulu. Berpantang makan telur gitu kan ya, berpantang minum. Tapi intinya adalah pengendalian diri. Ya. Sama sih ya semuanya. Iya, jadi percuma aja kalau berpuasa tapi perilakunya tidak benar. Jadi ngomongin orang gitu Pak ya. Nah, iya ya kayak gitu ya. Itu enggak bagus banget ya. Nggak ada. Padahal puasa gitu Nah, ceritanya. puasa, Iya, itu iya. intinya Oke. puasa sebenarnya. Nah, ada yang pernah ngalamin gak sih misalkan lagi pas nyepi ya, terus misalkan ada yang lagi atau enggak lagi di Kristen lagi puasa Paskah bersamaan dengan di Ramadan. Nah, kira-kira itu gimana sih perasaannya gitu? Sebenarnya selama
ini akhirnya tahun ini berbarengan gitu ya dengan puasa dan pantang kami di Prapaskah. Ya senang aja sih, jadi akhirnya bisa ngerasain sama-sama menjalankan ibadah puasa dari nggak hanya orang Islam gitu kan, tapi kami di Katolik dan Kristen juga pantang dan puasa. Itu ya senang aja sih ngerasainnya, walaupun nggak terlalu banyak perbedaan ya gitu, karena puasa yang dijalankan juga berbeda. Oke, teman-teman cerita dong, kira-kira ada yang punya pengalaman nggak sih, misalkan yang punya keluarga dengan berbeda keyakinan, terus dan bisa merayakan itu dengan hari bersamaan dengan keluarga tersebut. Misalkan kan kita keyakinannya di Kristen misalkan, terus ternyata kita punya saudara nih, tante Islam gitu, dan pas hari raya kita ngikutin hari besarnya. Nah, ada nggak sih yang punya pengalaman seperti itu? Contohnya Pak Gandhi. Iya. Iya. Bagimu agamamu, Asik. bagiku agamaku. Cakep. Itu udah moderasi beragama ya. Iya. Iya, walaupun Konghucu tapi mengerti agama lain. Udah selesai, Pak. Iya, udah. Ayo, Mas Anto. Oh, tante. Oke, gini. Saya sebenarnya ingat pesan orang tua saya. Waduh. Udah bawa orang tua. Iya, ngeri ya. Iya. Walaupun udah nggak ada. Jadi harus sedih mukanya Pak. Iya sih. Iya. Ingat-ingat pesan mama gitu ya, Pak. Iya. Waktu saya kecil ketika Pernah ya Pak, pernah kecil ya? Pernah kan ya? Alhamdulillah pernah. Kapan ngomongin? Iya. Silakan Pak. Iya. Sekarang udah bisa ngomong. Enggak, kalau lebaran tuh biasanya ada ketupat ya kan ya. Iya. Itu tetangga ngirimin. Ketika Imlek biasanya ada dodol Cina ya. Iya, betul. Nah, itu saya ngirimin. Kirain cuma Iya, ngirim dikasih maksudnya gitu kan. Nah, sama hal itu saya lakukan ketika sekarang saya udah dewasa. Karena udah dewasa bukan anak lagi ya. Udah bapak-bapak. Udah bapak. Yang bilang bapak-bapak tuh. Oh, iya. Masih muda ini. Masih muda ya, Pak? Senior. Nah, itu pertukaran makanan itu menunjukkan juga moderasi beragama secara realisanya. Cakep. Nah, itu hal seperti itu yang saya lakukan sampai sekarang ini dengan tetangga saya, walaupun tetangga saya itu orang Aceh asli gitu kan. Jauh ya. Bungo Jempa ya? Iya. Jangan-jangan Itu kita. singkatnya seperti itu. Kalau nanti ngomong panjang lagi ya. Iya. Iya. Pak, atuh nanti mah kita tukeran Pak, kita ketuker berani bawa kupat, Bapak bawa kue keranjang ya. Ah, sok nah, lah, itu sok. bener sok. Kue di dalam keranjang maksudnya. Kue yang keranjang apa aja gitu ya kan. Cocok dah. Cocok dah. Nah, kalau di Mananda ada nggak sih Mbak? Iya, saya keluarga dari ibu ya. Jadi nenek-nenek saya itu semua kan Muslim dan kami cuma beda gang aja gitu. Dan memang seru banget karena kadang kayak ada munggahan ya yang munggahan, itu betul. Kan sebenarnya esensinya adalah mengirim doa gitu. Iya nggak sih, bener? Iya, Salah munggahan ya? sebelum puasa ya. Iya, itu kami ikutan gitu. Kami juga keluarga ikutan terus ikut doa bersama gitu. Terus nanti pas jadi banyak, kita kan namanya tetangga ya, kadang ada konflik, ada apa yang biasa diem-dieman. Nah, karena pas Ramadan akhirnya bisa saling maaf-maafan, dateng gitu loh, saling melangkahkan kaki yang tadi itu berat kayak diem-dieman, lewat aja gitu. Nah, pas Lebaran Ramadan tuh yang maafin dia, itu maafinnya bener-bener kayak Nangis-nangis keguguk gitu ya. Iya, akhirnya bisa ya cuma bilang ngelangkahin kaki terus pelukan, saya minta maaf ya, maaf. Itu tuh buat saya ini satu budaya komunal yang sebenarnya harus dipelihara. Starting point kalau kita mau ngomongin moderasi beragama ya dari sini gitu. Semudah menurunkan ego, tapi dilakukan secara kolektif bersama-sama. Itu namanya moderasi beragama kan. Masif gitu tuh. Saya jadi kalau Pak Menteri ngomongin moderasi, optimis lah saya ngomongin itu. Oke. Saya juga Asik. tadi lihat ikan nih, kayaknya mau bicara. Iya, kayak tanya Iya. gue dong. Nanda mulu. Tapi makin lama makin menor ya bibirnya ya. Bibirnya makin lebar ya. Makin merah kayaknya. Iya, Bukan muka gue pipinya, juga. bukan. Pak ganti mau lagi? Tadi dia ini nuker-nukerin mie kan, Om. Kayaknya sih sekarang gilirannya Mbak Ika ya. Iya. Oke, kalau Mbak Ika gimana nih Mbak Ika? Keluarga nyokap juga Islam, keluarga besarnya Islam gitu. Jadi setiap tahun kalau Idul Fitri kami selalu ngumpul di rumah Mbah. Gitu. Serius banget yang di sini perhatikannya gitu. Ya, ke rumah Mbah yang di Rawasari sama Mbah yang di Rawamangun gitu. Nah, kegantian ketika kami Natalan langsung ngumpulnya di rumah mama, di rumah nyokap gue gitu. Jadi saudara-saudara mama datang ke rumah kami pas Natalan, kami yang keliling sampai ke Depok segala gitu ya.
Pak Gandhi tahu Depok? Tahu tuh rumah saya itu Depok. Oh iya gitu ya kan, Iya. siapa tahu. Besok karena undang tetangga. berarti undang Pak Gandhi. Apa nih? Natalan, Paskah ya. Begitu. Gitu sih. Jadi silaturahminya tetap terjalin. Cuman memang tahun lalu karena tinggi kan pas lagi Lebaran Iya. itu, jadi kami hanya video call gitu, dan mohon maaf karena nggak bisa berkunjung karena untuk prokes lah ya. Prokes ya. Pak Gandhi tahu prokes? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke, Nggak. Anto lanjut aja kalau gitu. Kalau nggak tahu nggak bisa dilanjutin, kan nggak bisa digali lagi. Iya, masih ganti lagi ya. Mungkin ada kesamaan kali ya kalau dari Mas Anto. Kayaknya sama banget ceritanya sih. Sama Jadi, banget ya. keluarga- Kayak gue apa sama iya, Pak Gandhi? sama Mbak Ika. Oh, Mbak Ika ya. Jadi mirip-mirip sih. Tangga Kalau- Pas ada banget duduknya sebelahan ya. Iya. Iya. Kalau Mbak Ika bilang tadi keluarga ibu ya, ibu itu muslim, sama sih, keluarga besar dari ibu saya juga muslim. Jadi Keluarga Bu setiap Ika. Ibunya sama. enggak beda. Iya. Keluarga Bu Ika. Ya, jadi Keluarga kita Cemara. kalau Lebaran saya sebagai orang Buddhis pun selalu pulang ke rumah nenek gitu kan. Nah, kita ngerayain Lebaran bareng-bareng tanpa mikir oh saya Buddha, ini Muslim, atau mungkin saya saudaranya ada yang Kristen juga, itu juga tanpa mikirin itu. Dan sebaliknya nanti ketika di tempat saya Waisak, nah keluarga-keluarga saya yang Muslim yang dari Semarang, dari Jogja itu pada ke rumah gitu. Jadi kita tuh hampir sama sih makanya. Jadi ketika Lebaran ya kita yang keluarga bapak saya yang Buddhis itu juga ikut maaf-maafan juga. Mudik berarti mudik juga ya, ikut mudik. Iya, ikut mudik Pak. Kalau soalnya di sini sepi Pak, susah makan. Oh iya. Oh iya betul juga. Gak ada yang jualan Mbak biasanya. Jadi kita mudik aja. Nah, kemudian nanti pas Waisak pun juga yang Muslim itu juga ikut ke rumah. Nanti bahkan ada yang sampai ikut pengen ke Borobudur, itu udah beberapa kali sih. Keluarga-keluarga saya yang Muslim tuh penasaran pengen lihat kayak apa sih Waisak di Borobudur. Itu ada yang sempat ikut juga gitu. Jadi kita tetap jalan bareng aja gitu. Oh, Oke, gimana Waisak di Borobudur? Itu Asik ya? asik sih. Itu Minta lebih- diajak tuh, berarti minta Ya, diajak. diajak boleh ya. tahun ini nanti. Boleh tahun ini. 16 Mei sih. Oh iya, ikut ya berarti Mbak Ika. Oh, berangkat. Berangkat ya. Bentar. Nah, Pak Gandhi? Tur pakai Enggak tur ya? berangkat kalau Pak Gandhi. berangkat. Pakai tur kan? Pak Gandhi mau puasa. Udah vaksin belum? Ya. Kalau mau pergi-pergi harus vaksin sekarang. iya. vaksin dulu ya. Booster belum saya. Ayo vaksin. Habis Ayo. ini, Supaya habis ini. enak nanti. Ya, tadi ada kesamaan di Mas Anto dengan Mbak Ika ya. Barangkali ini ada perbedaan dari Mrs. Glory. Oh iya, kalau saya beda ya. Oh, beda ya? Beda ya. Oke, oke. Berbeda itu harus. Oh iya. Enggak, sama aja. Pada dasarnya sih sama aja. Kalau tadi Pak Gandhi dapat ketupat gitu ya. Kalau saya udah banyak ketupatnya di rumah. Kalau gue udah banyak, jadi butuhnya cuan. Jadi kalau Lebaran yang ditunggu itu cuan Pak Gandhi. Oh iya, benar. Angpau gitu ya. Jadi Salam tempe. betul sekali. Jadi ditempelin gitu kan. Jadi ada om juga yang Muslim. Tiap tahun kalau kita berkunjung sama nih kayak Pak Gandhi nih, pernah kecil ya. Gue waktu gue juga pernah kecil. Jadi waktu kecil itu setiap Lebaran momennya yang ditunggu adalah bagi-bagi angpau. Jadi itu momen yang memang benar-benar buat saya yang Kristen gitu ya, itu berkesan banget gitu. Itu yang paling berkesan justru untuk Lebaran, untuk Bagi-bagi angpau ya, Yes. seru banget sih itu sih. Sama kita juga pengen kok dibagi-bagi angpau mah ya. Oke, nah seru banget, ternyata keragaman Indonesia membuat kita semakin indah dengan menjalani perbedaannya. Nah, Cegita pengen ngucapin terima kasih buat Mbak Glory, Mbak Nanda, Sama-sama, Pak Gandhi, Cegita. iya, Mbak Ika, Mas Anto karena sudah hadir dalam program Buka Puasa. Nah, sebelum ditutup, Cegita pengen nih minta tolong sama Mas, Mbak, AA-nya, gimana sih memberikan atau maukah memberikan quotes menarik terhadap sahabat religi di rumah sana? Pak Gandhi, Pak Gandhi dulu otomatis Pak Mikir Gandhi. dulu. Senior. Oke, ada yang mau mulai untuk memberikan quotes-nya? Ini langsung semua tertuju pada Pak Gandhi. Enggak. Ya belakangan. Oke, Mbak Ika? Saya? Iya. Pak Gandhi yakin Baik ya? dulu Oke, ya. gua dulu ya. Saya yakin-yakinnya. Ya. Moderasi beragama ya, Cek ya? Ya, oke, betul. Oke, kameranya di mana? Yang Yes. yang Oke, ini. sip. Moderasi beragama dimulai dari saya. Ih keren. Tepuk tangan dong. Gue udah mikir semalaman dong tentang itu tuh. Harus dikasih aura-aura positif Pak Gandhi. Gue balikin lagi. Iya. Moderasi beragama, jalan tengah bersama. Gue
Perbedaan itu akan tetap ada, jadi mari bergandengan tangan untuk ciptakan dunia yang lebih indah. Mari bergandengan tangan. Oke. Untuk moderasi beragama, mari kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita semua nggak nyerah. Ada lagunya. Ada senja. Oke. Ditutup oleh Mrs. Glory. Mrs. Glory. Dari saya, moderasi beragama itu Indonesia. Kalau berbeda itu kita. Baru mikir. Sahabat religi, ketika kewajiban puasa menjadi tempaan untuk mengubah diri lebih baik, kita semua setuju bahwa puasa adalah salah satu jalan untuk kita lebih dekat kepada penciptanya. Saya Cigita pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Buka puasa, bincang urusan keagamaan dengan pesan unik dan santai. Ya. Makasih loh teman-teman datang. Oh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.